semuanya, nama saya Muhammad Elnado Saputra, NPM 1751.093. Di sini saya akan membahas tentang penyusunan peraturan perundang-undangan di negara kita ini, Indonesia, dan membahas peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah Jokowi dengan penanganan wabah COVID-19 yang telah disahkan oleh DPR. Di sini yang pertama, berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu kekuasaannya untuk membentuk undang-undang pada DPR. Selanjutnya di dalam pasal 20 ayat 2 UUD 1945 diatur bahwa setiap rancangan undang-undang atau RUU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembentukan UU diatur dalam UU nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 15 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Selain itu, proses pembentukan UU juga diatur dalam Undang-Undang nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang biasa disebut UUMD 3 dan perubahannya. Selanjutnya, berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011, materi muatan yang harus diatur melalui UU adalah pengaturan lebih lanjut mengenai ketentuan UUD 1945, perintah suatu UU untuk diatur dengan UU, pengesahan perjanjian internasional tertentu, tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi, dan pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat. Ini intinya proses pembentukan UU di Indonesia ada beberapa tahap. Yang pertama, perancangan penyusunan UU dilakukan dalam program legislasi nasional atau prolegnas yang disusun oleh DPR, DPRD, dan pemerintah untuk jangka menengah dan tahunan berdasarkan skala prioritas pembentukan RUU. Terus RUU dapat berasal dari DPR, Presiden, dan DPD. Terus setiap RUU yang dilakukan harus dilengkapi dengan naskah akademik kecuali untuk RUU anggaran pendapatan dan belanja negara, RUU penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu menjadi UU, serta RUU pencabutan UU atau pencabutan Kepres. Selanjutnya, RUU dari DPR diajukan oleh anggota DPR, komisi, gabungan komisi, atau badan legislasi. Terus RUU yang diajukan oleh Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR dan usulannya berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta pengembangan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Terus materi muatan RUU yang diajukan oleh DPD serupa dengan yang dapat diajukan oleh Presiden yang telah diterangkan di atas. RUU tersebut beserta naskah akademinya diajukan secara tertulis oleh pimpinan DPD kepada pimpinan DPR. Terus RUU ditindaklanjuti dengan 2 tingkat pembicaraan. Pembicaraan tingkat 1 ini dilakukan dalam rapat komisi, rapat gabungan,
komisi, rapat badan legislasi, rapat badan anggaran, atau rapat panitia khusus. Terus kegiatan dalam pembicaraan tingkat 1 meliputi pengantar musyawarah, pembahasan daftar inventarisasi masalah, dan penyampaian pendapat mini. Terus pembicaraan tingkat 2 dilakukan dalam rapat paripurna DPR yang isinya penyampaian laporan yang berisi proses pendapat mini fraksi, pendapat mini DPD, dan hasil pembicaraan tingkat 1. Terus pernyataan persetujuan atau penolakan dari tiap-tiap fraksi dan anggota DPR secara luas yang diminta oleh pimpinan rapat paripurna, dan pendapat akhir presiden yang disampaikan oleh menteri yang ditugaskan. Terus bila tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah mufakat, keputusan diambil dengan suara terbanyak. Terus RUU yang telah mendapat persetujuan bersama DPR dengan presiden diserahkan kepada presiden untuk disahkan menjadi UU dengan dibutuhkan tanda tangan ditambah kalimat pengesahan serta diundangkan dalam lembaga negara Republik Indonesia. Yang terakhir, apabila pembahasan RUU telah memasuki pembahasan daftar inventarisasi masalah pada periode masa keanggotaan DPR, saat itu hasil pembahasan RUU tersebut disampaikan kepada DPR periode berikutnya, dan berdasarkan kesepakatan DPR, Presiden, dan DPD, RUU tersebut dapat dimasukkan kembali ke dalam daftar prolegnas jangka menengah dan atau prolegnas prioritas tahunan. Kalau dalam penyusunan undang-undang di Indonesia ini, menurut saya sudah sangat istilahnya tersusun dengan rapi dan berjalan dengan baik selama ini. Selanjutnya, pembahasan masalah mengenai pengesahan peraturan pengganti undang-undang yang diterbitkan oleh Presiden tentang penanganan wabah COVID-19 yang menjadi undang-undang oleh DPR. Pada tanggal 12 bulan Mei tahun 2020, hari Selasa di Jakarta, DPR telah mengesahkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau PPU nomor 1 tahun 2020 tentang stabilitas ekonomi untuk penanganan COVID-19. DPR mendapat dukungan dari pemerintah untuk membantu yang terkena dampak COVID-19. Jadi pemerintah mengapresiasi atas apa yang dilakukan oleh DPR. Tetapi di sini ada pihak yang tidak setuju dengan pengesahan undang-undang tersebut. Jadi di dalam pengesahan Perpu COVID-19, orang yang kontra itu bilang mengalami cacat formal. Jadi secara prosedural, formal maupun material harusnya diuji lagi. Terus DPR belum melaksanakan reses dan disahkan sekarang.
dan berarti cacat prosedural. Cacat karena belum waktunya, harus masa sidang berikutnya. Masa sidang berikutnya harus dilakukan didahului dengan reses. Nah, jadi DPR ini mengesahkan undang-undang tersebut tanpa melaksanakan reses dari yang kontra ini. Jadi mereka mengambil langkah untuk menggugat sejumlah pasal dalam Perpu COVID-19, diantaranya pasal 2 mengenai pelebaran defisit anggaran di atas 3% dan pasal 27 mengenai imunitas lembaga dan pejabat keuangan negara. Terus mereka akan mengajukan gugatannya terhadap UU COVID-19 lainnya. Maksudnya akan mengkaji kembali ada pasal lain nggak yang menurut mereka tuh masih belum cocok gitu. Kalau menurut saya pribadi, semoga dari kedua belah pihak, yaitu pihak pemerintah dan pihak yang kontra dengan pemerintah, mendapat titik temu yang seadil-adilnya. Karena saya tidak bisa memberikan argumen yang tegas karena saya adalah orang yang masih mempelajari tentang perancangan undang-undang di Indonesia itu sendiri. Jadi saya menginginkan agar masalah ini ada titik terang dari kedua belah pihak. Sekian dari penjelasan saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya adalah mahasiswa yang masih belajar tentang hukum dan masih banyak lagi kekurangan ilmu yang saya miliki. Terima kasih.